Penemuan jasad 4 orang satu keluarga dalam kondisi mengering di Kalideres, Jakarta Barat masih menyisakan tanda tanya besar. Usai penemuan, keempat jasad tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Hasil pemeriksaan tim dokter forensik tidak menemukan bekas luka penganiayaan pada 4 jasad tersebut. Berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi, bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. 2 hari pasca penemuan 4 jenazah di Kalideres, Riz Astuti, adik kandung salah satu korban tewas sekeluarga di Kalideres, mendatangi Polsek Kalideres didampingi suaminya. Ia mengaku tidak berkomunikasi dengan para korban selama 5 tahun. Meski demikian, pihak keluarga pasti akan membantu jika mereka membutuhkan makanan. Kemungkinan kecil sih kalau bilang ya, tapi nggak tahu deh. Misalnya menurut saya ya, ini rada aneh juga sih, saya juga bingung. Kalau misalnya dia lapar, nggak ada makanan atau kurang buat makan lah, kan dia bisa kontak kita. Saudaranya kan ada 7. Sejumlah fakta telah diungkapkan pihak kepolisian usai olah tempat kejadian perkara. Mulai dari kondisi rumah dalam keadaan rapi dan terkunci dari dalam. Petugas tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh keempat korban. Tidak ada persediaan makanan di tempat kejadian perkara. Petugas menemukan gunungan sampah, termasuk bekas makanan. Petugas juga menemukan kapur barus, bedak bayi, dan lilin di lokasi. Buku-buku beragam agama juga ditemukan petugas di lokasi kejadian. Kendaraan milik korban yang semula diduga hilang diketahui telah dijual pemilik pada 20 Januari. Sebelumnya pada Kamis 10 November, Ketua RT setempat Asyong bersama warga di perumahan Citra Garden mendobrak rumah yang menjadi TKP penemuan 4 jasad korban dalam kondisi mengenaskan karena mencium bau tidak sedap. Ada bau yang begitu menyengat. Lantas saya mendatangi lokasi tersebut. Kami pun juga tidak bisa mendobrak rumah seseorang, rumah warga, tanpa alasan yang jelas. Tepatnya di jam 17.30 sore. Sesudah itu, saya melihat dari pintu kecil jendela. Betapa terkejutnya saya ya dengan situasi rumah yang gelap. Lantas saya meminjam satu lampu senter ke warga. Nah, betapa kejutnya saya tuh. Begitu saya lihat, langsung fokus saya ke bawah itu. Ternyata saya mencium bau aroma yang menyengat sekali. Dengan melihat jenazah memakai kaos warna putih. Dan saya yakin itu korban bernama Dian. Lantas saya keluar karena rasa baunya yang begitu menyengat. Terus saya sampaikan ke teman-teman pengurus, tolong hubungi pihak kepolisian Polsek Kalideres. Keempat jasad korban ditemukan di 3 ruang berbeda. Jasad Rudianto Gunawan ditemukan dalam posisi tertidur di atas kasur di kamar belakang. Kemudian jasad Reni Margareta Gunawan, istri Rudianto, ditemukan di kamar depan dalam posisi tertidur di atas kasur. Di kamar yang sama juga ditemukan jasad Dian Febiana Apsari Dewi, anak dari Rudianto dan Margareta, namun letaknya di lantai. Terakhir, jasad Budianto Gunawan, ipar dari Rudianto, yang ditemukan dalam posisi telentang di sofa ruang tamu. Menurut sosiolog Trubus Rahadiansah, kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres diduga kuat adalah sebuah kasus pembunuhan. Mengindikasikan memang namanya pembunuhan sifatnya keluarga dan sifatnya entah perebutan harta atau apa, kan itu bisa saja kan dibikin sedemikian rapi gitu loh Mbak. Jadi tidak, modusnya itu sangat terencana dengan baik gitu kan. Kalau bunuh diri kan kemungkinan kecil karena kan kalau misalnya bunuh diri itu prosesnya sangat lama kan, artinya nggak mungkin empat-empatnya karena bunuh itu biasanya menurut teori sosiologi itu kebanyakan tunggal Mbak. Individual
individual. Jadi nggak ada bunuh diri bersama-sama, itu sangat jarang. Terus terang kita kaget ya, Pak, sini, Pak. Lihat sini, Pak. karena Pak. sudah sekian tahun tidak berhubungan, Pak, lihat sini, Pak. tahu-tahu mendapat berita sudah seperti ini, kita kaget sekali. Terus terang. Kalau konflik keras itu nggak ada lah. Ya, tapi kalau konflik kecil, ya namanya dalam keluarga itu mungkin selalu ada ya. Tapi kalau yang besar. Apakah kematian satu keluarga ini ada kaitannya dengan sekte tertentu? Selengkapnya hanya di iNews Files. Pokok persoalannya kalau ini dianggap berkaitan dengan sekte bukan pada apokaliptiknya, tapi pada mana gerangan paham, mana gerangan keyakinan yang memberikan ruang bagi siapapun untuk mengejar kematian.